Pernahkah kamu duduk di depan meja makan dengan makanan yang kamu beli, lalu tiba-tiba merasa bersalah karena uang yang dikeluarkan? Atau kamu menatap saldo rekeningmu yang tinggal sedikit dan dada terasa sesak tanpa alasan yang jelas? Jika iya, kamu tidak sendiri. Banyak dari kita mengalami kecemasan finansial yang tidak terlihat, yang diam-diam mengganggu ketenangan hidup kita. Kita hidup di zaman di mana harga-harga naik lebih cepat dari gaji, dan tekanan sosial menuntut kita untuk selalu terlihat sukses. Tapi di balik senyum dan unggahan media sosial yang cerah, banyak dari kita menyimpan rasa takut. Takut uang tidak cukup, takut masa depan suram, dan takut tidak akan mampu mengejar kehidupan yang kita inginkan. Yang menyedihkan adalah sekolah tidak pernah mengajarkan kita cara menghadapi ini. Tidak ada mata pelajaran tentang mengelola rasa cemas saat menunggu gaji masuk. Tidak ada pelajaran tentang bagaimana menenangkan pikiran ketika tagihan datang bersamaan. Video ini ada untuk mengisi kekosongan itu, bukan untuk menyalahkanmu, tapi untuk memelukmu dengan pemahaman dan membawa kamu pada kesadaran baru bahwa ketenangan finansial bukan soal berapa banyak yang kamu punya, tapi bagaimana kamu memaknai dan mengelola apa yang kamu punya. Stres finansial adalah beban yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Dan ironisnya, semakin kita diam, semakin berat ia menekan. Banyak orang yang terlihat kuat dan tersenyum di luar, namun mengalami gelisah luar biasa setiap malam karena masalah uang. Bahkan ada yang mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, susah tidur, jantung berdebar, tanpa menyadari bahwa penyebabnya adalah tekanan ekonomi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena uang bukan hanya alat transaksi. Uang membawa nilai. Nilai tentang harga diri, rasa aman, dan bahkan cinta. Kita diajarkan bahwa sukses adalah punya rumah, mobil, liburan ke luar negeri, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapi rasa gagal ketika tidak mampu mencapainya. Kita pun mulai menyamakan nilai diri dengan isi rekening. Semakin kosong rekening, semakin kecil rasa percaya diri. Padahal kenyataannya, kamu bukan isi dompetmu. Kamu bukan total penghasilanmu. Kamu adalah manusia yang berharga, meskipun hari ini kamu sedang berjuang secara finansial. Mari kita kenali salah satu bentuk kecemasan finansial dari kisah nyata. Seorang perempuan bernama Rina, 32 tahun, bekerja di perusahaan kecil sebagai tenaga kontrak. Setiap bulan, dia menerima gaji yang pas-pasan. Dia bukan orang boros, dia sangat hemat, tapi rasa takutnya luar biasa. Setiap kali hendak membeli sesuatu, dia berpikir puluhan kali. Bahkan saat membeli sabun mandi, dia merasa bersalah karena memilih merek yang sedikit lebih mahal. Dia takut akan kekurangan uang di akhir bulan. Ketika temannya mengajak nongkrong atau makan malam, dia sering menolak dengan alasan lelah, padahal sebenarnya dia tidak sanggup membayar. Dan yang lebih menyedihkan, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa gagal, merasa tidak secerdas teman-temannya yang punya rumah dan mobil. Rina tidak sadar bahwa dia sedang mengalami tekanan psikologis karena masalah finansial. Dan dia tidak sendiri. Banyak orang seperti Rina hidup dalam perang batin antara kebutuhan nyata dan ketakutan imajiner, antara keinginan untuk hidup layak dan kecemasan tidak mampu mencapainya. Namun disinilah titik baliknya, kesadaran. Ketika kita mulai sadar bahwa hubungan kita dengan uang bisa berubah, semuanya menjadi mungkin. Kamu bisa memilih untuk berhenti menjadi korban rasa takut dan mulai membangun kendali baru. Dan kendali itu bukan dimulai dari kenaikan gaji, tapi dari keberanian untuk melihat ke dalam. Mengapa kamu takut mengeluarkan uang? Dari mana asal rasa bersalah itu? Mungkin dari pola masa kecil yang mengajarkan bahwa uang itu langka dan sulit didapat, atau dari pengalaman traumatis ketika pernah terlilit utang. Dengan mengenali akar emosinya, kamu mulai memisahkan uang dari nilai dirimu. Kamu tidak lagi membiarkan jumlah di rekening menentukan suasana hatimu. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tetap bisa merasa aman, bahkan dalam ketidakpastian. Untuk membantumu memulai transformasi ini,
Berikut 3 langkah yang bisa langsung kamu terapkan. Pertama, mulai jurnal emosi finansial. Caranya sederhana, setiap kali kamu melakukan transaksi, tulis bagaimana perasaanmu. Apakah kamu merasa lega, bersalah, takut, atau marah? Setelah seminggu, kamu akan mulai melihat pola. Kamu akan tahu situasi apa yang memicu rasa cemasmu. Langkah kedua, lakukan mindful spending. Sebelum membeli sesuatu, berhenti sejenak dan tanya diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh ini? Atau aku hanya mencoba menenangkan emosi lewat belanja? Ini bukan tentang melarang diri membeli, tapi tentang membeli dengan kesadaran. Langkah ketiga, buat ritual keuangan mingguan. Setiap minggu, luangkan waktu 15 menit untuk duduk tenang, membuka laporan keuangan pribadi, dan sekadar mengamati tanpa menghakimi. Tidak perlu merasa bangga atau malu, hanya observasi. Dari situ akan tumbuh rasa akrab dengan uangmu, bukan takut terhadapnya. Transformasi ini butuh waktu, tapi kamu akan mulai melihat perubahan kecil. Kamu tidak lagi panik setiap kali melihat saldo tinggal sedikit. Kamu mulai bisa berkata, aku tahu keuanganku sedang sulit, tapi aku tidak akan menghukum diriku sendiri. Dan kalimat sederhana seperti itu memiliki kekuatan besar, karena kamu mengizinkan dirimu bernapas. Kamu mengizinkan dirimu merasa aman, walaupun hidup belum sempurna. Ini bukan tentang jadi kaya raya dalam semalam. Ini tentang membangun hubungan yang sehat dan manusiawi dengan uang. Hubungan yang tidak diwarnai rasa takut, tapi dilandasi rasa percaya bahwa kamu bisa, bahwa kamu layak, dan bahwa kamu sedang dalam proses yang sah. Kalau kamu merasa terhubung dengan cerita dan pesan dalam video ini, tulislah di komentar, saya siap berdamai dengan uang. Kalimat itu sederhana, tapi itu bisa jadi langkah awal terpenting dalam hidupmu. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena kamu pantas mendapatkan lebih dari sekadar tips keuangan. Kamu pantas mendapatkan ketenangan batin, rasa aman, dan hubungan baru yang sehat dengan uangmu. Kita akan lanjutkan percakapan ini di video-video berikutnya, karena perjalanan finansial bukan tentang angka, tapi tentang rasa. Dan kamu dari tempatmu sekarang sudah memulai perjalanan itu.